Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di video kali ini masih dengan e-commerce. Jadi di video sebelumnya kan kita udah menambahkan untuk user. Sekarang coba kita lihat di sini. Nah, di dalam user model ya, itu kita mau menambahkan ini untuk email verified kan. Habis itu jadi kalau misalnya kita buka ya teman-teman. Nah, sambil nunggu itu kita bisa buka filament. Nah, di dalam filament ini kita akan di sini ya, greeting start. Nah, kita akan copy untuk filament PHP artisan make filament. Nah ya, kita akan copy ini ya. Kita cek dulu untuk ini. Nah, ya kita sudah menambahkan ini. Fungsinya yang tadi itu untuk menambahkan email verified add. Kan tadi sebelumnya belum ada data, nah sekarang udah ada data. Nah, setelah itu kita ke sini berarti ya. Di dalam terminal Viscode-nya kita bisa ketik CTRL-V. Nah, ini ganti jadi kategori. Nah, kita coba dulu, ini belum ya. Kita bisa ke bawah. Mana ya? Startkan. Kita cari aja ya. Nah, ini ya teman-teman di sini. Di dalam getting start research. Nah, getting start ini ada generate. Kita copy aja. Aku takut sama ini filament research. Nah, ini kita copy. Kita enter. Ya, lagi loading. Nah, sudah berhasil. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini udah ada kategori research PHP. Ya kan? Nah, ini isinya ini. Nah, terus sini kita refresh. Nah, dia udah muncul nih kategori. Kita klik. Nah, tapi dia itu belum ada data apa-apa. Nah, kita klik ini ya.
Nah, dia udah ada isi create kategori ini. Nah, cuman kita mau ubah di bagian, coba ya, kita ubah di bagian protected string. Ini kita ganti jadi tag. Oke, teman-teman bisa lihat perubahannya ya. Nah, jadi seperti ini, ya kan? Coba kita kembali lagi. Kita akan ganti tampilannya untuk create-nya itu. Kita dulu ini kita, oke. Nah, di sini kita hapus aja. Nah, di sini kita ganti yang pertama itu ada section. Oh, salah guys, ini harusnya tulisannya huruf besar. Coba. Jadi di sini ada section. Make create ntar guys, nggak bener, ke yang mana ya, ini ya, create make terus bawahnya sch. Oke, SCMM. Terus lagi. Nah, di dalam sini kita akan isi dengan text input. Name. Nah, di tag name ini kita akan atur dia akan masuk ke required. Di situ dia ke maksimal katanya
max length CH-nya itu ada 255. Oke, habis itu ini kan udah text input untuk nama. Sekarang kita buat text input untuk Slack. Nah, ketentuannya apa aja di sini bisa kita isi sama kayak ini. Aduh. Oke. Ntar habis itu disable. Terus habis itu required. Ini juga kurang D ya guys. Oke. Di situ oh iya, ini jangan lupa kasih koma. Oke. Habis required itu kita kasih unique. Unique kategori kelas koma Slack koma no record yang bawah. Nah, ini true. Oke. Selanjutnya kan ini udah ya. Terus kita mau di luarnya kita buat file upload. Tapi ini mepet banget, nggak rapi. Nah, ini file upload ini. Nah, di file upload ini kita akan make image. Apa yang mau diupload sih? Image. Nah, ketentuannya apa? Ketentuannya si image ini harus image. Terus juga directory kategori yes. Oke. Nah, udah nih, udah upload. Sekarang toggle-nya kita buat toggle. Make is active. Ketentuannya itu kan masuknya ke request ya, berarti required. Oke. Default true. Oke. Coba kita lihat dulu untuk perubahannya di sini. Kita refresh. Ya guys, ini kita import dulu ya. Filament
Result section filament from udah yang atas aja. Oke. Nih, coba kita refresh lagi. Salah bentar guys. Ini kenapa ya? Coba kita ke codingan kita. Aduh, banyak banget lagi. Nih, kita ganti. Oke. Coba ya. Sekarang kita refresh lagi. Nah, oke, ini udah ada perubahannya ya. Image, terus ini untuk slugnya, nih slugnya. Nah, kemudian kan ini kita akan tambahkan supaya sebentar, kita kesini, kita mau buat ini guys, kita mau buat supaya slugnya ini otomatis keisi gitu loh, jadi kita nggak perlu isi manual. Jadi kalau misalnya kita ketik name, nah dia akan otomatis terisi juga sesuai dengan yang di name. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah di sini, di bagian required mostly itu teman-teman bisa tambahkan live, terus di bawahnya live kita akan, ini kenapa deh? Oh iya, ini. Nah, di bawah live ini kita akan isi after that update dalam kurung fn dalam kurung lagi string operation koma $state koma set $set. Dan ini itu di sini ya. Ini itu masuk ke dalam $operation terus 3 create apa $set slug koma str
slug str bentar $set slug str slug dalam kurung $stat kita definisikan dengan sini 0. Oke. Di sini baru koma. Jadi kenapa ini coba kita import ya. Ini kenapa ya teman-teman? Oke, kita tambahin kurung kurawal. Nah, yang ini dia kenapa masih tidak mau? Apakah ada penulisan ST? Oh, ini S-nya besar. Sorry. Nah. STR slug ini kan slug. Oh, salah. Di sini itu create tanda tanya set slug st koma str slug. Nah, ternyata tadi di bagian set ini belum kita import ya. Kita import jadi mana ya? Nih, filament. Sini. Nah, terus yang str-nya kita input jadi apa ya tadi tuh? Nih, illuminate support str. Nah, kan udah. Coba kita lihat di sini. Soal kita refresh nih. Nah, kalau bisa kita isi kategorinya misalnya laptop LAPTOP. Gimana sih? Loh. Nah, kan kayak gini ya, dia di slugnya tuh masih ikut muncul gitu kan. Kalau kita ngetik dia muncul kan, makanya kita bakal buat di dalam file ini. Ya, kita isi dengan on blur true. Jadi dia bakal kalau kita ngetik dia bakal nggak ikut. Coba misalnya gini. Oke, misalnya sini aku mau ketik laptop. Nah, dia ngeblur. Dia baru akan muncul setelah kita baru benar-benar selesai nulis. Kayak misalnya komputer. Oke, ini harusnya muncul sih. Nah, kan? Cuman agak ngedelay dia, Oke. Coba kita langsung aja. Coba kita kesini lagi. Oh iya, kenapa dia nggak masih ngedelay gitu? Karena kita belum tambahin guys di sini
225 disable required. Nah, di sini nih harusnya kita tambahin dulu rated. Nih, coba ya, kita coba lagi ya. Refresh. Oke, misalnya ini komputer. Nah, terus laptop. Kalau setelah. Nah, oke gitu. Nah, udah kan. Habis itu kita akan Oke, jadi coba kita isi dulu ya teman-teman. Kita isi dulu di sini misalnya nih, aku mau kasih kategorinya kasur. Ya kan? Terus image, drop image-nya aku pakai sini. Nih ya. Selain ini aja deh. Oke. Itu aku mau edit nih. Jadi misalnya create. Oke. Kita tunggu ya, ini masih loading. Nah, udah kan? Nah, tapi dia masih kayak gini, guys. Nah, dia akan mengganti menjadi edit kategori. Terus, tapi dia gambarnya kayak gini, masih loading. Nah, kita akan memperbaikinya. Caranya gimana? Kita masuk ke codingan kita di terminal ini. Gimana sih? Sebentar guys. Nah, di sini kita akan jalankan ya PHP Artisan storage Artisan storage link. Oke, PHP Artisan storage link, kita enter. Nah, gini. Jadi fungsinya adalah dia akan membuat pintasan dari aplikasi penyimpanan. Juga dia tuh akan membuat di dalam public ya. Public storage kategori. Nah, dia akan membuat ini foto ini. Ya. Akan buat pintasan. Kemudian coba kita refresh. Nah, ini kan belum tampil kan, maksudnya masih kayak gini. Karena kita akan buat dia supaya tampil dulu di halaman. Caranya adalah teman-teman pergi ke dalam env. Nah, di sini kan ada namanya itu app URL ini. Nah, kita akan ganti dengan app URL kita. Ceng. Stereo copy. App-nya kan http localhost Oh gitu guys. Bentar.
Jadi ini diiniin aja semua. Secara oke. Nah, kayak gini kan. Terus kita akan refresh. Seharusnya tuh dia tampil. Kenapa dia tidak tampil? Coba kita hapus. Terus kita refresh. Nah, dia sudah tampil. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba kembali ke sini. Nah, ini udah tampil ya untuk gambarnya. Ya. Sekarang kita mau ke sini. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di bagian ini kita kan mau nampilin nama Slack. Nah, si image ini akan kita buat di CTRL-X. Kita akan taruh dia di sini, guys. Sini ya. Nah, habis itu oke, udah. Coba kita refresh. Nah, ada ya. Jadi image-nya terlebih dahulu baru Slack. Kemudian kita mau tambahkan tombol action. Ini kan masih edit doang kan. Kita mau tambahkan tombol action. Ini. Kita mau buat si action ini di dalam sebuah grup. Action group. Oke, action group. Make. Nah, kan kayak gini kan. Terus ini kita copy aja. Enggak, kita cut. Aduh. Nah, sini kita isi view action. Nah, habis itu di sini edit. Edit action. Make. Terus di sini yang tadi CTRL V. Enggak, ini enggak usah. Ini kita hapus saja. Kita ganti jadi delete. Make. Ini kenapa ya? Oh iya, kurang koma. Oke, sudah. Sekarang kita copy deh. Copy apa? Reload. Oke. Oke, ada salah guys. Action kan, bener action. Action group. Make. Kenapa ya guys? Ntar coba kalau ini kayak gini tuh ngaruh nggak ya?
kurang koma. Coba kalau kita refresh lagi, masih error. Filament action table doesn't exist. Oke, dia salah di ininya deh. Di ininya, di importnya salah. Coba di cari yang grup. Nah, ini kan kita pakainya table kan, jadi pasti kita pakainya mau kelompokin kan, jadi kita ganti jadi nih filament table action group. Aduh, nah coba ya kita refresh lagi teman-teman. Wow, filament table action argument 1 must be type. Oke, coba kita ke VS Code kita. Di bagian ini nih kita ganti juga nih ctrl table action view. Sekalian aja semuanya kita ini. Kita copy. Coba deh kita coba dulu aja. Ya. Kita langsung aja semuanya ya. Kita ganti. Kita tambahin ini. ctrl v aduh. ctrl v. Coba kita coba lagi apakah masih error. Nah, udah. Udah nggak ya? Jadi kita lihat di sini udah muncul view, edit, delete. Kalau teman-teman mau lihat tinggal nanti pencet aja. Oke, langsung kita ke sini lagi. Setelah kita membuat kategori, sekarang kita mau membuat apa? Brand. Mana ya? Tadi ini kita mau naikin dulu. Nah, kita mau buat brand. Tinggal, nah nih. Kita ganti aja. BRAND. Kita enter. Nah, dia akan membuat brand research. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Refresh. Nah, ini kan. Kita mau ubah dulu itunya, misalnya kita jadiin refresh. Sebentar guys, salah, bukan. Balik ke VS Code. So guys, ini kita ganti aja jadi komputer. Oke. Udah salah ya? Oh, belum guys, bukan komputer, ini belum selesai. Oke, coba kita refresh. Nah, ini udah ya brands komputernya. Kemudian kita klik. Ini kan udah kan. Ini kita belum tambahkan sih
Ini brand. Nah, kita udah buat nih brand research. Nah, kita bisa copy dari sini ya teman-teman, dari kategori tadi. Mulai dari section sampai mulai dari section sampai penutup ini. Oke, cara copy, kemudian kita taruh di brand. Gimana berarti tadi? Oke, skemnya tutup ya. Di sini ya. Dari sini. Ctrl V. Masih merah. Ini kita import terlebih dahulu. Import. Oke. Ini juga kita import. Ini juga import. Oke, ini import. Set import. Ini nggak sih filament. Terus str kita import. Illuminate support piste. Oke. Sudah, ini kategori kita ganti jadi brand. Brand. Terus ini import juga. Oke, ini import. Oke, udah semua kan. Selanjutnya tinggal kita, ini udah nyala belum ya? Kita refresh. Oke, ya dia harus login lagi guys. Admin 123. Oke, ini ada error filament from filament from konser. Duh. Mana ya? Nih, yang bagian ini. Kita ganti. Jadi forms, bukan list ya. Sekarang kita balik lagi ke sini, kita belum. Filament from, salah ya tadi ya? Ini yang table kita ganti jadi form. Oke. Table. Coba ya. Coba kita refresh lagi, masih error. Oke, sih masih deh. Oh enggak. Oke, udah enggak error guys. Terus kan udah ya. Sama kayak tadi ya. Di bagian image ini kita taruh sini. Nah, jadi image-nya duluan gitu guys.
Oke. Terus actionnya juga kita bikin grup. Kita ambil dari sini. Action group. Kita rel copy. Taruh di action brand. Nih ya. Nih. Oke. Dia belum diimport, kita import. Berarti pakainya tables. Yang pertama benar. Oke. Nah, udah kan? Habis itu sini kita refresh. Oke, ini kita masukin nama brandnya, misalnya Royal. Terus habis itu di sini ya, aku masukin ini. Oke. Udah. Oke, dia udah ke-upload, kita create. Oke. Tunggu. Nah, dia udah muncul kayak gini. Coba kita kembali ke brand. Oke, ini ada error table action. Kok tadi aku salah, guys? Table action, edit action. Oke, berarti kita salah mengimport. Coba. Oke. Coba ya, ini kita import ulang. Table action. Bener kok. Filament tables action. Filament actions edit action. Filament action edit. Oke, coba kita pakai ini. Memang agak susah. Coba ya. Sekarang coba kita refresh. Filament tables. Coba. Oke guys, tadi pilihnya yang ini ya, filamennya tuh yang filament table. Aduh. Nih, filament table action. Ya, yang table actions, terus delete action. Dan udah aku refresh jadi seperti ini. Coba kita buat lagi ya. Kita buat lagi. Mama. Oke. Brandnya. Aduh, mana sih guys? Nah, ini misalnya. Sip. Dia lagi mengupload. Oke, create. Oke, dia udah kembali ke edit dan coba kita kembali ke brand. Nah, seperti ini guys. Oke, mungkin itu aja sih untuk tutorial video kali ini.
Untuk selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.